Hai, ini Josh. Hari ini kita akan jelaskan akhir dunia. Menurut Nostradamus, yang lahir pada awal abad ke-16 Michel de Nostradam, yang lebih dikenal sebagai Nostradamus, hidup di zaman yang penuh dengan perang dan penyakit yang terus-menerus. Wabah pes membunuh istri pertamanya dan 2 anaknya yang masih kecil. Pada saat itu, dia bekerja sebagai apoteker, menjual obat-obatan untuk wabah yang sepertinya tidak terlalu manjur. Jadi, dia pun beralih ke kecintaan besarnya yang lain. Astrologi, meramal pernikahan, wabah, perebutan tahta Eropa, semuanya dia lihat. Ada yang menyebutnya jahat, ada juga yang bilang gila. Pada masa mengaku mendapat penglihatan bisa berujung siksaan atau eksekusi, itu sangat berarti. Namun karena Catherine de Medici, istri Raja Henry Tegudu dari Prancis, menjadi kliennya, kepalanya tetap utuh di badannya. Di masa kematian tiba-tiba, permintaan akan kekuatan gaib yang konon dimilikinya dan ramalan horoskopnya membuatnya favorit di kalangan bangsawan Prancis. Namun dia tidak hanya meramalkan bulan depan atau beberapa tahun ke depan. Tergantung bagaimana Anda membaca karyanya, dia bisa saja membayangkan mulai dari Adolf Hitler, peristiwa 11 September, hingga hari naas JFK di Dallas. Disitulah semuanya mulai terasa tidak nyaman. Gereja Katolik jelas bukan penggemarnya, namun dengan dukungan kerajaan, dia tetap tak tersentuh. Meski diduga telah meramalkan kematian tragis Raja pada 20 Juni 1559, Raja Henry tetap berjaya. Dia baru saja menandatangani perjanjian damai dengan keluarga Habsburg Austria, dan putrinya Elizabeth menikah dengan Raja Philip de Guara dari Spanyol. Dia merayakan dengan mengadakan turnamen jousting akhir pekan, menjadi bintang utama dan memakai warna kekasihnya. Raja berusia 40 tahun itu memacu kudanya ke dalam pertarungan melawan prajurit yang jauh lebih muda dan langsung menyesalinya. Tombak prajurit hancur, sepotong kayunya menembus mata dan otak Henry. Luka itu terinfeksi, menyebar ke otak, dan Henry meninggal karena sepsis 10 hari kemudian sesuai ramalan Nostradamus. Salah satu kuatrainnya, ramalan singkat 4 baris, memperingatkan bahwa seekor singa muda akan mengalahkan singa yang lebih tua. Katanya, itu akan terjadi di medan pertempuran, bukan turnamen, tapi itu sudah cukup dekat. Bagian terbaiknya, Nostradamus meramalkan prajurit muda akan menusuk mata pria tua lewat sangkar emas. Mungkin maksudnya baju zirah. Dia mengatakan 2 luka yang mengenai mata ke otak sama dengan sepsis. Ia menyebutnya kematian kejam, dan 10 hari menderita sangat meyakinkan. Mungkin kebetulan, tapi kita baru mulai. Nostradamus diduga meramalkan pembantaian hari Saint Bartholomew 1572 saat Paris menjadi ladang pembantaian dan ribuan orang tewas di jalanan maupun rumah. Hingga 30.000 orang bisa saja terbunuh secara total setelah semua pertempuran menyebar keluar dari kota. Ini adalah masa-masa perang agama di Prancis antara Katolik melawan Huguenot Protestan. Pada hari itu, Paris dipenuhi bangsawan Protestan yang menghadiri pernikahan Marguerite, putri Catherine de Medici, dengan Raja Henry dari Navarre. Pembunuhan terarah pada pemimpin Huguenot dengan cepat berubah jadi pembantaian massal, dan rumor menyebut Ratu Catherine sebagai dalangnya. Nostradamus mungkin pernah meramalkan tentang kota besar yang tiba-tiba dilanda kekacauan. Cek pembantaian malam hari, orang tak bersalah dibunuh, cek kerajaan disalahkan, cek 2 kali, dan pengkhianatan iman, cek. Itu banyak poin yang terpenuhi untuk satu pembantaian. Salah satu Protestan yang selamat adalah Gabriel de Montgomery, bangsawan Skotlandia Prancis. Prajurit ini, kini lebih tua, pernah melukai dan membunuh Raja Henry di turnamen. Nostradamus tidak mengaitkannya, juga tidak melihat bahwa de Montgomery akhirnya dipenggal. Sekarang kita bahas pendapatnya tentang Inggris, musuh sekaligus kadang teman Prancis. Ramalannya, darah orang benar akan melakukan kesalahan di London. Terbakar oleh petir 2036 wanita tua itu akan jatuh dari tempat tingginya. Beberapa dari sekte yang sama akan terbunuh. Jadi, apa yang sedang dia bicarakan? 20 kali 3 plus 6 sama dengan 66. Bencana besar apa yang terjadi di London pada tahun berakhir, 66. Kebakaran besar tahun 1666 membakar ribuan rumah, puluhan gereja, dan beberapa bangunan penting.
menghancurkan kota, dan mengubahnya selamanya. Itu bencana besar. Jika London adalah wanita tua, dia benar-benar jatuh dari tempat tinggi. Mungkin Nostradamus menyebut petir sebagai api dari toko roti yang menyebabkan kebakaran itu. Terkait kematian di sekte yang sama, secara resmi hanya tercatat 6 hingga 8 korban, meski sebenarnya ratusan atau ribuan orang miskin kemungkinan tewas. Kematian mereka tak tercatat dan nama mereka tak terdaftar. Siapa tahu, mungkin mereka dari sekte agama yang sama? Jika Nostradamus sehebat itu, peristiwa besar apa di Eropa yang akan dia ramalkan? Ini petunjuknya. Pencerahan, kepala-kepala di atas tombak, petani-petani marah yang kekurangan roti. Benar, revolusi Prancis bukan sekadar kematian raja, tapi runtuhnya sistem. 10 tahun kekacauan dan perubahan politik sejak penyerbuan Bastille 1789. Mungkin telah dilihat Nostradamus dalam visinya. Ini kuatrainnya. Dari rakyat yang diperbudak, lagu, nyanyian, dan tuntutan. Saat para pangeran dan bangsawan di penjara, nanti ini dianggap doa ilahi oleh orang bodoh tanpa kepala, petani yang diperbudak, dan intelektual pencerahan yang suka bernyanyi. La Marseillaise jadi favorit mereka. Revolusi dipenuhi nyanyian, penjara-penjara pun penuh bangsawan. Lalu bagaimana dengan orang-orang bodoh tanpa kepala? Ini bisa jadi kritik tajam pada kekacauan revolusi saat kegilaan kolektif berkuasa dan banyak revolusioner kehilangan kepala. Lalu, siapa yang muncul dari asap revolusi? Napoleon tentu saja. Jadi apa yang dikatakan Nostradamus tentang dirinya? Ternyata cukup banyak. Dia menulis, Ho, Nea Loron akan lebih banyak api daripada darah. Dia akan berkelana di lautan dengan pujian, menolak mahkota. Anda tidak perlu lama-lama bermain dengan huruf Po Naya Loron untuk mendapatkan sesuatu yang mirip dengan Napoleon. Napoleon memang menjadi seorang pemimpin besar, tapi bukan garis keturunannya yang membuatnya jadi yang teratas, melainkan apinya. Berkelana di lautan adalah keahliannya. Dan benar, dia menolak mahkota. Banyak kaum monarkis menunggu selama pemerintahan Napoleon. Namun saat ia sibuk menghancurkan tentara asing, mereka hanya bisa mundur ketakutan. Napoleon menerima pujian rakyatnya. Selain itu, Nostradamus pernah meramalkan seorang kaisar lahir dekat Italia yang akan merugikan kekaisaran. Napoleon lahir di Korsika, sebuah pulau di lepas pantai Italia. Pulau itu mungkin telah dianeksasi oleh Prancis, tapi secara budaya itu adalah Italia. Apakah Napoleon benar-benar sangat merugikan kekaisaran? Perjalanan militer di Eropa menyebabkan jutaan korban jiwa dan kerugian besar. Beberapa orang berpendapat penaklukannya justru merugikan posisi geopolitik Prancis sebagai negara adidaya. Namun, keputusan tetap di tangan Anda. Nostradamus sendiri tak pernah mengaku sebagai mistikus. Dididik dalam matematika dan astrologi, dia mengaku hanya penafsir pola langit terpelajar, bukan penyihir, dan menyebutnya astrologi yudisial. Pada era yang membakar tertuduh penyihir dan percaya penduduk desa terbang dengan sapu, secara terbuka mengakui penglihatan dari alam lain bisa saja membuatnya remuk oleh alat penyiksa but atau jari kakinya dibakar. Dan itulah alasannya dia bisa lolos dengan penglihatan berikutnya, dia menulis. Kerajaan akan diguncang pemberontakan, rakyat menggulingkan pemerintahan lama, hukum gagal, tatanan hancur, penguasa agung jatuh. Ini sudah jelas. Revolusi Prancis tidak hanya mengubah tatanan di Prancis, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan jauh. Tatanan lama adalah raja dan ratu yang memerintah para petani tanpa banyak suara. Pemberontakan mereka secara tiba-tiba berhasil menggulingkan pemerintahan kuno dan meruntuhkan hukum serta ketertiban. Era pencerahan yang menekankan hak-hak manusia mengubah dunia barat. Di Eropa, termasuk Jerman, Austria, Italia, dan wilayah Amerika Serikat. Revolusi terjadi dan para pemimpin besar tumbang. Namun revolusi bukan satu-satunya yang mengubah dunia. Para petani memenuhi kota, sementara mesin memproduksi barang lebih cepat. Revolusi industri ini bermula di Inggris dan segera menyebar. Nostradamus mungkin merujuk pada kerusakan kota setelahnya saat menulis, teriakan orang miskin tidak akan didengar. Sementara orang kaya akan menjadi semakin keras, tetap saja kota-kota akan dipenuhi dengan ratapan dan ketertiban akan runtuh. Orang miskin menderita, orang kaya makin tidak peduli pada pekerja baru, kota membengkak jadi kumuh hingga terjadi kerusuhan.
Di bait lain, Nostradamus menyebut kota-kota dilanda kelaparan saat wabah, serta orang-orang yang tewas oleh baja. Apakah dia melihat wabah cacar, tifus, dan tuberkulosis? Apakah orang-orang yang tewas oleh baja itu akibat tindakan keras pada pengunjuk rasa? Negara-negara industri kemudian berperang dengan membawa mesin-mesin. Apakah Nostradamus meramalkan Perang Dunia AI? Dia mengatakan, setelah masa damai, perang akan kembali terjadi di langit. Apakah itu bisa berarti pesawat terbang, sesuatu yang belum pernah digunakan siapapun untuk berperang sebelumnya? Namun ia menambahkan, kebisingan, nyanyian, pertempuran, dan pertarungan di langit akan terdengar dan terlihat. Binatang buas berbicara dan bertarung di langit. Mungkin itu suara senjata. Saat Nostradamus hidup, tidak ada pertarungan di langit. Dia juga menulis bahwa dunia menyusut, dan dengan pesawat terbang, itu benar-benar terjadi. Bagian lain dari bait itu membicarakan tentang babi setengah manusia. Seorang pilot yang memakai masker akan terlihat persis seperti itu. Oke, Adolf Hitler benar-benar meninggalkan jejak dalam sejarah. Apakah Nostradamus membayangkan pria kecil berkumis yang mencoba menguasai setengah dunia? Dia membahas seorang anak yang lahir dari keluarga miskin. Orang tua Hitler berasal dari petani, namun saat Adolf lahir, mereka tidak miskin. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang pejabat bea cukai tingkat menengah, dan dia memberikan kehidupan yang stabil untuk istrinya, Clara, serta 7 saudara Hitler. 4 diantaranya meninggal saat masih sangat muda, dan 2 lainnya adalah saudara tiri. Keluarga Hitler awalnya miskin, tapi kemudian hidup cukup. Nostradamus meramalkan anak ini akan memikat banyak pasukan dengan kata-katanya. Hitler adalah banyak hal, tapi dia adalah seorang orator yang luar biasa, dan dia benar-benar memikat bangsa untuk berjuang demi dirinya, kata Nostradamus juga. Pria ini akan lahir di Eropa Barat, dan ketenarannya akan berkembang ke timur. Tanyakan kepada siapapun di Rusia atau di mana saja di sebelah timur Jerman, apakah mereka pernah mendengar tentang Hitler, dan jawabannya pasti langsung iya. Dia sangat terkenal di timur, lebih terkenal karena keburukannya daripada ketenarannya. Jangan terlalu fokus pada semantik. Nostradamus juga menyebut, binatang buas kelaparan menyeberangi sungai, bisa berarti pesawat, tank, atau kapal. Nostradamus mungkin membayangkan pertempuran di front timur, karena ia menulis sebagian besar medan perang melawan Easter. Itu terdengar mirip dengan Hitler. Kita tak bisa menyalahkan visioner karena ejaan. Awal abad ke-20 juga ada peristiwa besar yang memusnahkan manusia. Nostradamus menulis, Allah melakukan segalanya sendiri tanpa senjata atau idealis gila. Usai perang besar, wabah dahsyat tanpa obat melanda, tubuh-tubuh terserang tanpa tanda, kota ditinggalkan, kematian tak terlihat. Ini mungkin merujuk pada flu Spanyol. Mungkin 50-100 juta orang di dunia. Jumlah pastinya tidak diketahui. Namun wabah yang lebih dahsyat ini kemungkinan membunuh lebih banyak orang daripada 9 hingga 11 juta tentara dan 6 hingga 13 juta warga sipil yang tewas selama Perang Dunia I tanpa obat. Tubuh-tubuh tergeletak tanpa tanda. Mungkin maksudnya virus tak terlihat yang menyebar di udara. Tentang kota-kota yang ditinggalkan, Nostradamus sangat tepat. Laporan berita dari Amerika Serikat membahas kota-kota yang dikarantina dengan jalanan kosong. Saskatoon, Kanada, disebut kota mati atau kota hantu. Semua orang tinggal di rumah, dan kematian yang berjalan tanpa terlihat bisa merujuk pada orang bermasker atau sakit tapi belum bergejala. Peristiwa besar lain dari awal abad ke-20 adalah 2 kota Jepang yang hancur akibat bom Amerika. Apakah Nostradamus melihat nuklir dalam visinya? Salah satu kuatrainnya terdengar mirip kehancuran Hiroshima dan Nagasaki. Ia berkata, di dekat gerbang dan dalam 2 kota akan ada 2 bencana yang belum pernah terlihat. Kelaparan melanda saat wabah, mereka yang disingkirkan oleh baja menangis meminta pertolongan pada Tuhan abadi. 2 kota disiksa, belum pernah terjadi sebelumnya. Kelaparan dan wabah kemungkinan akibat keracunan radiasi yang awalnya dibantah Aselapos. Baja mungkin terkait pesawat pengebom B-29 yang menjatuhkan bom. Soal pertolongan, ya rakyat memang benar-benar memintanya, tapi pemerintah mereka lambat untuk membantu. Banyak orang Amerika merasa negaranya kehilangan kepolosan
setelah era stabil 1950-an, terutama saat Presiden John F. Kennedy dibunuh. Nostradamus menulis, tugas kuno akan diselesaikan dari atas dan kejahatan menimpa orang besar itu. Orang tak bersalah yang telah meninggal akan dituduh, sementara pelaku tetap tersembunyi. Pembunuhan pemimpin politik sudah terjadi sejak lama. Itu bisa berarti ada pihak tersembunyi yang dianggap banyak orang Amerika mengatur pembunuhan itu. Namun, bagian paling menarik dari ramalan ini adalah soal orang tak bersalah yang sudah meninggal. Menurut penganut teori konspirasi, Lee Harvey Oswald yang dibunuh setelah ditangkap sebenarnya tidak bersalah. Jika skeptis benar, pelakunya tetap tersembunyi dan tak pernah didakwa. Kini kita memasuki era modern, hari saat dua pesawat menabrak menara kembar dan dunia menyaksikan dengan terkejut. Nostradamus mungkin melihatnya di bintang-bintang saat menulis, langit akan terbakar pada 45 derajat api mendekati kota baru yang agung dan menghancurkan kota mereka. Hati dingin dan kejam membuat darah mengalir tanpa belas kasihan. Api di kota baru sangat jelas. Dibanding kota besar lain, New York masih muda. Kota itu dekat garis lintang 45 derajat, sekitar 300 mil jauhnya. Namun, kita bisa memaafkan kesalahan Nostradamus. Kota itu tidak hancur total, tapi Nostradamus benar soal hati dingin, darah, dan tanpa belas kasihan. Mungkin ia juga melihat perang dunia terderas. Salah satu kuatrainnya membahas pertempuran laut, di mana musuh merah menjadi pucat ketakutan dan samudra besar dipenuhi rasa takut. Musuh merah itu adalah Tiongkok yang menebar ketakutan di samudra besar, terkait konflik di Laut Cina Selatan dan pembangunan pangkalan di sana. Dia juga menyebut kawanan lebah besar di pertempuran itu yang mungkin adalah drone di Perang Dunia Terbelah. Perang besar selanjutnya pasti akan lebih melibatkan mesin daripada manusia. Salah satu kalimat terbaiknya, 3 api muncul dari timur, sementara barat kehilangan cahaya dalam keheningan, 3 api dari timur. Media barat kini sering membahas poros baru, Tiongkok, Rusia, dan Iran. Selama bertahun-tahun, ilmuwan politik membahas dunia multipolar baru di mana Alisas bukan lagi satu-satunya adidaya. Mungkin Nostradamus benar soal barat kehilangan cahaya dan mengira dunia akan berakhir. Menulis dalam kuatrain lain bahwa pada Juli 1999, Raja Teror Besar akan jatuh dari langit. Kecuali maksudnya hujan di Inggris, tak ada teror besar dari langit tahun itu. Dunia tidak berakhir, tapi mungkin benar Mars akan menguasai dunia. Artinya perang terus-menerus. Namun, mari kita peringan dampaknya. Ramalan suram Nostradamus sebenarnya bisa ditafsirkan bermacam-macam. Bukan karena ia meramalkan masa depan dengan tepat, melainkan karena sejarah manusia memang dipenuhi perang, kelaparan, dan bencana. Ramalannya bisa disesuaikan dengan apa saja. Jika kamu percaya, ada juga kabar baik. Kuatrain ke-26 mungkin terkait tahun 2026. Tidak hanya membahas kawanan lebah menyerang malam hari dan kebangkitan timur saat barat kehilangan cahaya. Dia juga mengatakan, bayangan akan jatuh, tetapi manusia cahaya akan bangkit dan bintang-bintang akan membimbing mereka yang melihat ke dalam diri. Kami serahkan yang itu padamu. Sekarang, cek peristiwa yang bisa menyebabkan akhir dunia atau klik video ini.